Selamat malam. Eh, benar. Jadi saya ingin menyampaikan pesan bahwa sebelumnya pesan ini saya tujukan kepada pihak keamanan atau aparat keamanan yang bertugas di Papua, entah itu uh, aparat keamanan putra daerah maupun bukan putra daerah yang bertugas sebagai aparat keamanan, baik polisi atau tentara, uh, yang bertugas lebih khususnya di bagian pegunungan, di mana terjadi banyak kasus tembak menembak antara OPM dan juga aparat keamanan, di mana akhir-akhir ini banyak terjadi penembakan, yang terjadi penembakan, yang bisa saya katakan bahwa itu penembakan yang sebenarnya uh, melanggar hak asasi manusia, karena kenyataan kita melihat bahwa banyak kita menyaksikan kemarin di Intan Jaya pendeta meninggal, salah satu pendeta meninggal, dan diduga itu pelakunya adalah tentara. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan bahwa buat semua aparat keamanan yang menjaga untuk keutuhan NKRI, itu kami saya ingin menyampaikan bahwa saya pikir sebelum bapak-bapak bertugas seperti itu pasti mendapatkan pendidikan atau apa yang harus dilakukan di lapangan, ya. Jadi mungkin itu pendidikan itu didapatkan dari segi cara bertahan hidup, cara bersosialisasi, cara menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya. Terus kultur, kultur di seluruh Indonesia juga. Kita tahu sendiri Indonesia punya banyak beragam suku. Kami Papua saja banyak sukunya. Artinya banyak aturan-aturan dipakai dalam budaya, dan juga gaya-gaya atau ya gaya-gaya berpakaian, gaya-gaya keseharian juga sangat berbeda. Jadi saya pikir buat teman-teman aparat keamanan pastinya mempelajari hal itu juga, untuk bagaimana kita memandang orang dari segi kebudayaannya, dari segi kebudayaan, dan juga dari jadi kita tidak bisa memandang orang dari hanya satu sisi saja seperti itu. Jadi saya harap kepada semua aparat keamanan yang bertugas, tolong lihat masyarakat itu dari segi kebudayaannya juga. Kita tidak bisa memukul rata. Contohnya seperti ini. Kita tidak bisa bilang OPM itu rambutnya gimbal, kumisnya brewok. Kita tidak bisa patokan ke situ, karena ini mengenai lifestyle atau gaya hidup. Jadi tidak berarti orang yang berambut seperti itu, berjenggot, itu OPM atau anggota OPM, bukan. Kita tidak bisa menilai hal seperti itu dari pandangan kita atau dari pendengar kita. Kita harus melihat dari segi kebudayaannya, bagaimana kehidupan orang-orang di sana, seperti itu. Dan juga kita bisa bedakan mana orang hamba Tuhan dan juga bukan hamba Tuhan. Itu kita bisa bedakan. Jadi untuk aparat keamanan yang bertugas di Papua, khususnya bagian pegunungan, tolong melihat kami dari berbagai sisi.
tolong melihatkan. Dan juga buat putra daerah yang menjadi aparat keamanan juga harus belajar budaya di tempat-tempat uh, di mana kawan-kawan bekerja. Karena contoh saja, karena Merauke atau Timika atau Biak pasti budayanya beda dengan kami bagian gunung. Contohnya di Wamena, Lanijaya itu pasti berbeda. Jadi tolong pelajari hal itu juga supaya kita tidak memandang orang dengan sembarang lalu kita bunuh atau kita melakukan hal-hal yang bisa mengecewakan perasaan orang tersebut atau mengecewakan keluarganya dia. Dan jika hal itu terjadi, maka itu akan memicu hal yang lebih buruk lagi, beresiko itu. Contohnya, kita memukul orang, mungkin kita menyangka dia anggota OPM, padahal dia adalah bukan. Terus kita karena hanya menyangka, karena kita menilai dari fisiknya, lalu kita pukul babak belur, atau bisa-bisa dibawa kemana tidak pernah kembali seperti itu. Hal itu akan sangat beresiko untuk keluarga melakukan hal-hal yang tidak diduga. Oleh sebab itu saya pesan untuk kepada seluruh aparat keamanan agar memandang kami orang Papua itu tidak hanya dari satu sisi, ya, tidak hanya dari satu sisi. Karena di Papua itu masih banyak orang yang masih suka atau masih senang dengan lifestyle, culture lifestyle, dan juga ada juga yang sudah mengikuti perkembangan zaman sekarang atau globalisasi. Jadi tolong pahami itu baik-baik. Oke. Dan yang berikutnya jika saudara-saudara atau tidak, bukan saudara-saudara ya, untuk kepada aparat keamanan yang bertugas di sana, saya ingin menyampaikan bahwa bagian daerah gunung itu sekali kamu baik, ini kebiasaan orang-orang bagian gunung ya, saya sampaikan. Sekali kamu baik sama masyarakat atau orang di sekitar kamu, mereka akan hafal kau dan mereka akan ingat kamu dan mereka akan merasa kamu adalah saudaranya atau langsung kenal dekat. Tidak seperti di tempat lain. Jadi kalau aparat keamanan kalau berhadir di sana, dekatlah dengan masyarakat. Dekat dengan masyarakat. Begitu. Jadi dekat dengan masyarakat, dekat jika mungkin Anda Kristen, dekat di gereja, siapapun. Jadi saya ingin sampaikan, orang bagian gunung, bagian pegunungan di Papua itu orangnya kasihnya lebih tinggi, ya, kasihnya lebih tinggi, tapi ya tolong di garis bawahi, tapi sekali kamu melukai hati orang itu, atau 2 kali atau 3 kali, itu sangat beresiko terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi pada dasarnya sama dengan mungkin kalian juga, bahwa jika kamu ingin dimanusiakan, kamu ingin dimanusiakan, berarti ya kami juga ingin dimanusiakan, ya, seperti itu. Jadi buat semuanya
aparat keamanan yang bertugas di Papua, khususnya bagian pegunungan dan juga yang di perkotaan, tolong pahami kami dengan baik. Gaya kami, lifestyle kami itu mungkin seperti preman, karena mungkin saya bandingkan dengan kebiasaan orang berpakaian, contohnya di Jawa atau di Jawa atau di mana itu cara berpakaiannya, keseharian mereka beda dengan kami orang Papua, khususnya bagian gunung. Karena kami bagian gunung, kami banyak yang lifestyle-nya itu bisa dibilang banyak yang mungkin kurang memahami. Jadi terkadang terus itu satu, kurang memahami, yang kedua faktor ekonomi yang menyebabkan lifestyle kita tuh mungkin dalam kutip kelihatannya seperti preman. Dan yang terlintas di pikiran buat kawan-kawan aparat keamanan yang baru ke sana, itu pikir mereka adalah preman, atau mungkin yang terlintas di pikiran kalian adalah anggota dari organisasi Papua Merdeka. Mungkin dari penampilan mereka brewok, rambut mereka, terus berjalan seperti itu. Jadi tolong dipahami juga dari segi itu. Dan juga yang berikutnya adalah ya, mungkin itu pesan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Saya harap buat mungkin untuk aparat keamanan yang lainnya yang mungkin ingin bertugas di Papua, yang bercita-cita tinggi untuk bertugas di Papua sebagai seorang penjaga atau aparat keamanan di Papua, sebaiknya belajar lagi. Saya yakin pasti sudah diberitahukan sebelum Anda tiba di sana apa saja yang harus dilakukan dan segala macam pendidikan mengenai, dan pasti sudah ada trainingnya. Tapi saya ingin sampaikan lagi, tolong supaya lebih lagi tambah belajar, karena di Papua itu budayanya tidak cuma satu, banyak budayanya, banyak sukunya, yang pastinya budayanya pun berbeda-beda. Jadi belajar itu baik supaya ke Papua itu bisa membedakan, atau bisa menyesuaikan seperti itu. Jadi itu pesan dari saya demikian. Semoga mungkin sedikit bukan aspirasi ya, mungkin sedikit penyampaian saya, pesan saya, semoga bisa bermanfaat buat semuanya, dan buat semuanya. Jadi jika ingin komentar bisa di bawah, dan jika mungkin Anda suka atau ingin berbagi video ini atau mungkin ingin berlangganan seperti itu, bisa subscribe, share ke teman atau like, ya itu terserah kamu. Tapi saya yakin kalau kamu melakukan itu, ya pasti gratis, ya tinggal chat ya. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.